Makin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman aku, khususnya para TKW TKL dimanapun kalian berada ya, khususnya di negara Timur Tengah ya. Jadi untuk Satria NTB Channel, mungkin ini video perdana saya ya selama saya berada di Riyadh. Kemarin sempat vakum ada beberapa bulan karena mungkin ada hal dan sesuatu ya yang membuat saya nggak bisa ngupload foto. Jadi pagi ini teman-teman aku semuanya dimanapun kalian berada, saya kepingin memperkenalkan ke teman-teman semua suasana dan kondisi khususnya di kota Riyadh ya, tempat saya bekerja saat ini. Saya berada di Riyadh ya, di Jalan Takasusi, komplek perumahan Muhammadiyah di exit 3 ya. Jadi teman-teman yang khususnya yang ada di negara Arab ini, saya minta sumbangsi dan doanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mudah-mudahan Satria NTB Channel ini bisa berkembang ya, dan bisa menunjukkan video-video yang terbaik buat kalian semuanya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang ini saya akan berangkat ke daerah Laban namanya, ngantar ini bos saya. Ngantar bos saya ini pulang ke rumah istri beliau. Karena beliau ini bekerja, sebenarnya beliau sih di perusahaan ya, di perusahaan tempat kami bekerja. Kami juga satu perusahaan, cuman di sini kami ditempatkan di supir pribadi ya, supir pribadi. Tapi beliau setiap hari Jumat atau malam Jumat tuh punya kesempatan pulang ke rumah pribadi beliau sendiri ya. Beliau ketemu sama istri beliau. Jadi teman-teman aku semuanya dimanapun kalian berada, khususnya para TKW dan TKL ya. Nah, sini tahu sampean. Nah, saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya bagaimana kota Riyadh ya, kota Riyadh di pagi hari ya. Jadi sekarang hari Jumat ya, kami sekedar libur ya. Hari ini libur. Dan suasananya kayaknya lagi sepi ya. Jadi saya akan menunjukkan teman-teman jalan menuju ke Jangan belok sana, tempatnya lurus beliau aja. ya. Supaya teman-teman nanti yang jadi TKL khususnya, Ikuti gambar-gambar kapal. jadi khususnya yang Gambar kapal. TKL ya. Ada lokasi. Yang Nanti saya akan memberitahukan bagaimana sih mengemudi yang baik, bagaimana mengemudi yang baik untuk di jalan raya khususnya di negara Arab ya. Jadi teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana caranya sebelum teman-teman nanti khususnya yang jadi supir ya di negara Arab ini. Jadi supaya teman tuh sudah nggak kaku lagi ya. Jadi udah nyampe di sini nggak kaku lagi. Jadi teman-teman saya semuanya, sebenarnya hanya dua modal saja ya yang kita harus punya untuk menjadi seorang supir khususnya di kota besar seperti Riyadh ini ya. Yang pertama modalnya pertama harus berani ya, berani, karena di sini risikonya tinggi ya. Jadi kalau kita nggak punya sifat berani itu nanti bisanya bingung ya, bingung di tengah perjalanan, apalagi suasana dan kondisi di jalan kota khususnya di kota besar di Riyadh ini macetnya minta ampun teman-teman. Macetnya minta ampun. Biasanya perjalanan yang kita tempuh 30 menit itu bisa sampai 2 jam 3 jam ya, karena saking macetnya. Tetapi kalau hari libur seperti ini, insya Allah kondisi jalannya nggak begitu ramai ya. Jadi ini bos saya ini, beliau mau pulang ya. Beliau mau nyetor lah ya, nyetor ke istri. Tua gaji. Setor gajinya ya. Karena kemarin ini masih tanggal muda sih. Kewajiban Ya. soalnya. Kewajiban. Ya zahir batin lah disetor ya. Jadi buat teman-teman di sini tuh jadi para TKW TKL tuh susah senangnya gitu. Ada susah ada senangnya. Tapi kalau kita jalani semuanya dengan sabar dan ikhlas, banyak senangnya ya. Oke teman-teman, saya akan mengajak teman-teman melihat Sana setuju terus situasi kondisi yang ada di kota Riyadh ya. Karena dari exit 3 sampai exit 27 itu Iya. jauh sekali ya, Ya, dan nggak apa-apa. orang yang belum mengenal jalan
belum memahami situasi dan kondisi daripada jalanan yang ada di Kota Riyadh ini agak nanti bingung gitu loh dan bisa tersesat ya. Tetapi kalau sekarang kan zaman internet ya, jadi semuanya sudah serba mudah karena ada lokasi. Jadi teman-teman saya akan menunjukkan ya jalan di Kota Riyadh. Sekarang kita menuju ke mana? Ke exit berapa? Tepatnya Mas itu exit berapa? Exit 34 ya. Beliau berada di exit 34 sementara kami, saya dan ini bos saya yang di belakang ini berada di exit 3. Jadi jauh sekali ya. Nah, ini teman-teman. Tahu juga kagak. Ya, jadi ini Tadi kira saya empatnya. jalan Empatnya yang begitu. Oh iya. Banyak harus dari dibongkar. Jalan Takasusi Masa kata saya sudah mau menuju empat. exit 34 ya. Jadi kondisi Kemarin pernah katanya nggak tahu siapa. daripada Kota Riyadh itu seperti ini ya teman-teman semuanya. Emang gini Ji, jadi habis bensin Jalannya sama habis itu- solar itu lain. Iya, ini Lagi sepi ya. Kalau habis bensin, habis sama sekali Karena nggak ini bisa hari jalan. Jumat ya. Ini udah. Dibeliin, cicin lagi bensin, starter, di gas dulu, diinjak-injak gas sebelum starter, langsung starter, gas. Nah, saya akan memberikan Kalau solar, nggak apa bisa. tutorial Iya. untuk jalan yang Jadi, ada di solar itu ada kota besar seperti di apa? sini. Ada tabung pompanya. Ini ya. Jadi jalan besar, jalan utama yang ada di Kota Jadi Riyadh itu, kalau kota besar itu perjalanan seperti ada ini ya suppliernya teman-teman. gitu. Nah, jadi Yang seperti ini ini. teman-teman. Di sini ada 4 lane. Jadi Kalau 4 solar kan lane. nggak pakai Nah, busi. itu kan 1, 2, Nggak ada. 3, 4 lane. Jadi alangkah untuk solar- pengemudi ya, solar itu untuk nggak ada pengemudi busi. itu lebih Maka bagusnya solar ya, mah lebih baiknya itu Semakin supaya mobil lane semakin kita panas, semakin aman bagus. dan tidak terjadi eksiden. Walaupun terjadi eksiden, jadi tidak dibebankan kepada kita, maka kita harus ngambil jalur kedua atau lane kedua. Di sini sudah oleh pemerintah setempat sudah diberi garis, lane-nya sudah diberi garis masing-masing ya. Jadi di sini yang pertama, jadi lane-nya kita seorang pengemudi itu khususnya di negara Arab ini kita ngambil jalurnya jalur kanan ya, jalur kanan. Beda di Indonesia. Di Indonesia tuh kita ngambil jalur kiri ya, di sini ngambil jalur kanan. Nah ini kanan. Nah, di sebelah kanan itu ada lane 1, lane 2. Nah kita ngambil di lane keduanya supaya untuk menjaga keamanan ya. Nah jadi kalau lane keduanya kita aman gitu. Dan kalau mau nyalip di sini tuh kita ngambil jalur kiri tuh ya, ngambil jalur kiri. Beda di Indonesia, kalau di Indonesia kita nyalipnya jalur kanan, kalau di sini nyalipnya jalur kiri. Dengan kondisi gas itu agak diturunin ya, diturunin volumenya, diturunin kecepatannya, diturunin. Nah baru kita ngambil jalur kiri ya untuk mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Jadi inilah kondisi daripada Kota Riyadh ya teman-teman. Ini exit 3 menuju ke exit 24 di Laban namanya ya. Dan orang sini Saya tuh kalau malam pulang jam 1. kalau ngebawa mobil itu Pulangnya udah jam pengemudinya 2. rata-rata orang Arab ya. Mereka tuh ganas-ganas ya. Kecepatannya tinggi-tinggi gitu. Dan orang sini semaunya karena dia merasa orang Arab tuh putra daerah gitu. Jadi semaunya bawa mobil itu. Beda dengan kita ini seorang pendatang atau seorang supir yang memang bekerja di majikan ya. Ada kesalahan sedikit saja, waduh, udah kena warning ya, bukan warning lagi, kena kamera ya. Nah, di setiap perjalanan seperti ini, setiap jalan itu sekitar 5 kilo atau 6 kilo perjalanan itu ada kamera ya. Jadi sudah diatur kecepatannya. Seandainya di kilometer 6 di situ udah ditetapkan kecepatannya, seandainya 80. Jadi 80 kita harus turunin kecepatan menjadi 80. Nggak boleh lebih daripada 80. Udah pernah lewat sana. Kalau kita lebih daripada 80 maka kita akan kena sanksi ya, kena sanksi.
Dan satu jebretan itu kena 1.000 ya kalau di jalan ya, ya Mas ya? Nanti 1.000. Enggak 300. 300. 300 Yang kalau, 3.000, yang- kalau lampu merah 3.000. Kalau di ini di tengah jalan itu kenanya 300 real. Jadi kalau uang Indonesia itu 1.200.000 lah ya. Tapi kalau kena di kamera di di lampu stopan atau lampu merah itu kenanya 3.000. 3.000 dikali 4.000 rupiah menjadi 12 juta. Dan nanti kalau kita kena secara pribadi nih, bukan perintah atau majikannya kita, itu kita yang tanggung sendiri ya, kecuali kita bersama majikan Lewat kena. sini nanti ke Nah, itu nanti bisa tanggungan daripada majikan kita sendiri ya. Tapi Ya, kalau lewat kita pulang aja sampai yang ngebawa gitu ya, lewat pulang tanpa dulu diperintah ke atau Diraya, tanpa ke kerja Diraya, ke Muhammadiyah. dari dari perintah daripada majikan, lalu kita ini mungkin karena ada keperluan Nggak mungkin ada jalan yang gitu. tanpa sepengetahuan daripada majikan kita, Ya itu udah. kita tanggung Nanti sendiri mau- ya dengan mau pulang ke rumah, cara jangan belok ke rumah. nanti gajinya Terus kita lurus. dipotong Atau ya. Jangan Dikasih ambil arah. dulu. Ah, Kebetulan yang cacat kemarin malam. Nah, kondisi daripada Riyadh saat ini atau sekarang mau pulang, mau pulang ke sudah agak sedikit lengang ya, ke Muhammadiyah. sudah sepi sekali. Itu kan Bunga-bunga. iya, nanti mau balik. Karena mau ini pulang, hari mau libur ya. Lampu merahnya balik arah kan. Nah, hari ini hari Benar nggak? libur. Jadi Jadi kalian teman-teman aku lurus semuanya, aja terus. Torik Malika Abdullah. suasana Lurus. di jalannya agak Lurus sedikit aja. sepi ya. Nanti di sana. Terus ngambil kanan, lurus kan. Iya lurus aja nggak apa-apa. Tahan. Iya. Karena di sini kami lurus baru aja. berapa Nanti ada- bulan ya, baru 3 bulan sekarang ini. Jadi masih banyak Torik jalan-jalan Malika, yang belum kami Abdul pahami. Aziz, Abu Bakar Siddiq. Dan ada berapa Nah, jalan terus yang Torik Usman. sudah kami Torik Usman nanti keluar. pahami gitu. Arahnya apa ke kanan apa ke kiri. Jadi Cuma kalau hari teman libur sampean. seperti ini kita biasanya jalan-jalan terus sambil mengenal suasana dan kondisi yang ada di kota Riyadh ini. Jadi teman-teman Satria ITB Channel dimanapun kalian berada, khususnya ya yang punya niat untuk menjadi seorang sopir di negara Arab, itu harus punya mental baja gitu ya. Jadi punya mental baja gitu. Karena di sini kondisi dan situasi berbeda dengan cerita yang kita dapatkan dari para TKW, TKL yang pulang ke Indonesia ya. Setelah kita praktek di lapangan, kayaknya banyak kesulitan yang kita temukan gitu loh. Inilah kondisi kota Riyadh ya. Ini kampung. Ini di perkampungannya ini, bukan kotanya. Ini termasuk perkampungan ya. Kalau di tempat saya termasuk kotanya. Ini kita jalan ke exit 24 melewati beberapa kampung ya. 30. 34 apa 24? 34 ya. 34 ya teman-teman. Exit 34 jauh sekali. Nah, ini lampu merah. Ini kalau supir, ini ada kamera pemantau juga di lampu merah. Ya, di situ kan ada Ini kalau ngangkat kamera HP ini pemantau. 500. Kalau yang nyetir ngangkat HP Iya. itu 500. Di sini nggak boleh seorang supir itu angkat HP lagi berkendara ya. Itu kena 500 itu. Di situ setiap itu kan tuh ada kamera tuh di sana tuh. Ah, tuh ada kamera tuh. Jadi teman-teman perlu lihat itu kameranya. Jadi sini ada kamera tersembunyi ya. Jadi tanpa kita sadari kalau kita melanggar itu nanti akan datang SMS ya ke nomor HP kita masing-masing. Biasanya ke nomor HP majikan dulu,
baru nanti majikan akan manggil gitu, bahwa kamu tuh kena kamera di sini, di sini, sini. Jadi semua di sini nggak bisa disembunyikan ya, nggak bisa disembunyikan lagi. Jadi itu orang Arab tuh bawa mobil tuh gila ya, gila ya teman-teman tuh, seperti itu. Bawa mobil tuh kencang banget gitu loh. Kalau khusus dia. Tapi kalau kita bawa mobil kencang, nah terus terjadi sesuatu halnya yang disalahin siapa? Yang disalahin kita. Itulah orang Arab. Ya. Exit 34 ya. Dari exit 3 sampai ke exit 34. Jauh sekali. Nah, ini lampu merah. Nah, sebetulnya jalan Dahiri itu mutar ya, seperti lingkaran. Kalau kita seperti exit 1, 2, 3, 4, nanti ujung-ujungnya ya ke sana juga. Iya. Nah, exit yang terakhir itu exit 37. Sebenarnya jalannya cuman larinya ke arah yang satu sebenarnya, tapi karena memang di sini banyak jalur dan kita belum bisa hafal ya teman-teman jalurnya. Jadi kalau pengemudi pertama itu pengemudi perdana gitu, jadi dia bingung gitu. Tapi kalau orang yang sudah senior seperti bos saya ini udah nggak bingung-bingung lagi gitu, mau dia tersesat di exit 23, 21, exit 5, exit 7, exit 8. Jadi dia udah tahu arahnya, larinya kemana gitu loh. Pulangnya kemana dia sudah tahu. Tapi kalau kita bingung lah ya kalau nggak pakai location ya. Jadi ini teman-teman. Kamera. Di sini di tengah jalan juga ada kamera tuh, ada kamera. Di sini ada juga ada kamera tuh. Di sebelah kanan tuh ada kamera. Jadi di kotak-kotak kecil segi 4 di sini biasanya di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada kamera. Ini exit 34 Laban namanya. Jadi kami satu perusahaan itu di sini Ibnu Holdun termasuk perusahaan terbesar ya. Perusahaan madrasah terbesar di Ibnu Holdun. Jadi karyawannya itu terpencar di mana-mana gitu. Mudah-mudahan video Satria NTB Channel bisa berkembang ya teman-teman saya semuanya dimanapun kalian berada, khususnya di Indonesia ya. Jangan lupa di share ya yang sebanyak-banyaknya supaya jangan ketinggalan nanti ya, ketinggalan video saya yang berikutnya ya. Nanti saya akan memperkenalkan jalan-jalan atau tempat rekreasi kepada teman-teman semua ya. Aktivitas seorang supir tuh kayak gimana gitu. Jadi teman-teman aku semuanya, ini exit 34 masih lumayan jauh lah ya. Kalau hari-hari macet itu bisa sampai 2 jam 3 jam ya, tapi karena ini hari libur nggak bisa setengah jam lah ya, nggak bisa 30 menit ya, kurang lah daripada 30 menit. Karena ini hari Jumat, hari libur ya. Di orang Arab itu kesempatan hari ini menggunakan untuk istirahat ya. Hari Sabtu mungkin saya jam 10 ininya pesanannya. 10 datangnya. Iya berangkatnya dari Muhammadiyah. Datangnya mungkin sebelum duhur. Bisa enggak kalian? Kalau bisa ikut. Kalau sudah asar ya. Apa? Bisa asar ke masalah. Oh, ya. Masih mahal ya. Di penjara. Jadi teman-teman semuanya, lainnya di sini, lainnya sebelah kanan ya, teman-teman. Datang tengah satu. Tengah Tengah satu. satu. Lainnya di saya sebelah jam 2 kanan kurang ya. 20
Jadi Indonesia tuh lainnya sebelah kiri, kalau di sini Ke lainnya kamar sebelah kamu itu kanan. jam 2 Kalau di Indonesia nyalipnya sebelah kanan, tapi kalau di sini nyalipnya sebelah kiri ya. Jadi rambu lalu lintasnya sudah ada sama juga seperti Indonesia. Ada kasus cuma acaranya agak lama kan. Bapak. Acara makan-makan. Ini saya kalau udah acara ke istirahat, udah paling sore jam. Nah, jam ini Laban 2. namanya ya, teman-teman. Ini Laban. Masuk daerah Laban sudah ke tempat para supir itu. Jadi di sini sudah disiapkan perumahan ya, khususnya yang gandengan ya sama istri. Di sini perusahaan menyiapkan tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah disiapkan. Jadi sebentar lagi akan saya ini perkenalkan ke teman-teman tempat tinggalnya para supir ya. Khusus dengan suami istri ya, tapi kalau single dia tinggalnya di madrasah. Di sana sudah ada tempat khusus ya yang disiapkan. Ini dia orangnya nakut-nakutin mau sampai ya. Nanti saya ikut di bensin, padahal nggak mau. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi Ini duitnya pakai beli bensin dulu ya. Ntar kalau cair saya kasih. Oh. iya. Kita ke majikannya. Nah, ya minta juga. Saya nggak ada duit. Iya sudah. Duitnya belum cair. Ntar kalau cair. Jajan Jadi ini ya teman-teman semuanya perlu kalian ketahui. Jadi ini mobil perusahaan ini. Ini mobil perusahaan tuh seperti ini ya. Jadi teman-teman, mobil perusahaannya seperti ini. Oke. Nah, ini tempat khususnya untuk sopir ya yang gandeng ya, yang gandeng. Nah, yang gandeng ya ini. Dan ini tempatnya. Jadi ini pulang ke tempat istrinya ya. Ya mungkin sekian ya video saya kali ini, dan bermanfaat ya. Dan tunggu ya, jangan lupa diaktifkan loncengnya, diaktifkan loncengnya, lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya video Satria TV Channel. Nanti akan saya suguhkan video-video yang terbaik ya. Mungkin kedepannya saya akan mengajak teman-teman jalan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Riyadh. Jadi teman-teman semuanya, kali ini saya akhiri video saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Adapun kata-kata saya yang menyinggung perasaan kepada teman-teman, adapun kesalahan ya, ucapan mohon diikhlaskan ya. Jadi banyak hal yang perlu kita saling sharing ya satu sama lainnya. Mudah-mudahan kita ini khususnya para TKW TKL tetap semangat, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kita hadapi saat ini. Semuanya adalah ujian buat kita agar kita ini bisa menjadi orang yang tegar ya. Tetap semangat, khususnya para TKW TKL dimanapun kalian berada, yang ada di Mekah, Jeddah, Madinah dan Riyadh ya. Tetap semangat, jangan pernah berkecil hati. Karena di pundak-pundak kita ini ada harapan keluarga yang besar. Mereka berharap kita ini pulang ke Indonesia nanti bisa memberikan, merubah menjadi orang-orang yang mampu membuat mereka itu bahagia. Jadi teman-teman aku semuanya, sekian video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.